Oke, baiklah, sebelumnya saya informasikan dulu bagi teman-teman yang baru melihat channel ini, kalau seandainya nanti channel ini tembus di 5.000 subscriber, saya akan berikan giveaway sebesar 1 juta rupiah kepada subscriber setia channel ini tentunya, dan juga teman-teman yang bermasalah sama pinjaman online. Oke, jadi yang baru melihat channel ini, silakan teman-teman subscribe dan like-nya. Siapa tahu ini menjadi manfaat dan juga berkah untuk kita bersama-sama. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, langsung saja kita kembali ke pembahasan. Saya akan bacakan artikel ini sebentar saja. Oke, kita lihat bersama-sama. Informasinya, Jawa Barat posisi teratas utang pinjol di Indonesia dibandingkan provinsi lain. Oke, ini sangat-sangat banyak di Jawa Barat. Bagi teman-teman semuanya mungkin sudah tahu, oke, jumlah penduduk di Jawa Barat itu sangat-sangat besar, paling besar di seluruh Indonesia, provinsi terbesar terbanyak penduduknya. Jadi wajar kalau seandainya mereka teratas, oke, teratas peminjaman di Indonesia ini. Jadi bagi teman-teman yang di luar Pulau Jawa atau di luar provinsi Jawa Barat, bagaimana sih Bang? Apakah sama dampaknya atau cara penagihannya sama? Kalau mereka seandainya ingin datang ke rumah, apakah sama? Apakah hanya di Jawa Barat atau Jakarta saja? Saya katakan kepada teman-teman semuanya, oke, kalau seandainya yang mendatangkan pinjol-pinjol ataupun desi-desi ke rumah itu, tidak ada yang bisa memastikan mau Anda di Jawa Barat ataupun di Jakarta ataupun di Jawa Timur, di Jawa Tengah, khususnya Pulau Jawa, oke. Itu tidak ada yang bisa memastikan kapan mereka datang, sore atau besok ataupun lusa, oke. Yang paling seenggaknya, paling setidaknya kalau di luar Pulau Jawa khususnya, saya katakan aman, oke. 90%, hampir 100% bisa dikatakan aman. Apalagi Anda di daerah-daerah ataupun di provinsi-provinsi terdalam ataupun di desa-desa, di kampung-kampung, itu saya mengatakan hampir 100% tidak akan didatangkan desi pinjol. Kenapa? Di sini saja sudah kita ketahui, oke. Peminjam paling besar itu daerah Jawa Barat. Jawa Barat itu sangat dekat sama yang namanya ibu kota Jakarta, oke. Jadi mereka sangat gampang untuk menagih para nasabah di daerah Jawa Barat. Tapi saya katakan tidak seluruhnya juga ditagih sama mereka ke seluruh Jawa Barat. Walaupun ada Jawa Barat ataupun di Jakarta ataupun sekitarnya Jabodetabek, oke, tidak ada kemungkinan ditagih 100% atau beribu persen antara ditagih ke rumah. Karena saya sudah menanyakan kepada teman-teman yang ada di wilayah Jakarta, di Depok ataupun di Tangerang, oke. Mereka mengatakan ada yang ditagih, ada juga yang tidak. Ada yang hutangnya sampai 50 juta tidak ditagih. Ada yang hutangnya cuma 1 juta ataupun sampai 2-3 juta ditagih ke rumah. Jadi mereka sistemnya acak, oke, acak, random. Jadi tidak ada kepastian kalau seandainya ini harus ditagih, ini tidak. Mereka saya rasakan, oke, saya rasakan para desi pinjol itu mana yang terdekat sama kantor mereka, mana yang mereka terdekat sama wilayah mereka penagihan, itulah yang akan diprioritaskan penagihan. Mereka tidak mau menghabiskan bensin motor ataupun mobil mereka untuk menagih ke wilayah-wilayah terjauh. Walaupun Anda di daerah di daerah Jawa Barat ataupun di mana, kalau seandainya wilayah Anda jauh, jarak Anda jauh dari mereka, saya rasa tidak akan mereka menagih ke Anda. Kenapa? Karena tidak ada jaminan juga mereka datang ke rumah Anda langsung membayar, hutang Anda bisa terbayar, kan itu tidak ada jaminan. Mereka lebih baik yang dekat saja, oke. Yang dekat saja ini belum tentu bayar, apalagi yang jauh. Perhitungan mereka sudah pasti seperti itu. Sama, namanya juga manusia biasa, ada untung ruginya. Perhitungan orang kerja itu ada untung ruginya, teman-teman. Jadi tidak usah terlalu Anda khawatirkan, Anda cemaskan, Anda panikkan mereka datang ke rumah. Mereka akan mengancam, membawa barang-barang Anda, barang-barang Anda di rumah akan disita. Anda akan dibawa ke ranah perdana, ke penjara. Itu hanyalah gertakan para desi pinjol. Mereka sudah terlatih, sudah profesional, sudah sangat-sangat lihai cara mengetik, oke, bahasa-bahasa yang sangat-sangat untuk menakuti para nasabah. Itu sudah biasa bagi mereka. Yang tidak biasa ini teman-teman yang selalu bertanya, Bang, apakah ini seperti ini? Bang, apakah seperti itu? Tidak ada habis-habisnya pertanyaan desi pinjol datang ke rumah itu seperti apa. Jadi teman-teman semuanya, kalau seandainya memang sudah tidak kuat lagi menghadapi desi pinjol, memang benar-benar tidak sanggup, ya silakan ganti kontak HP Anda, selesai reset HP Anda, beli kartu baru paling cuma 20.000 di konter, selesai, oke, masuk kartu, selesai, reset HP Anda ataupun install, selesai urusan. Ganti WhatsApp Anda, selesai. Tidak ada gangguan lagi. Tetapi saya ingatkan, oke, bukan untuk tidak membayar. Itu hanya menghilangkan rasa takut kita, cemas kita kepada para desi pinjol. Seterusnya, kalau ada rezeki, silakan Anda bayarkan hutang Anda di aplikasi. Negosiasi saja, bayarkan hutang pokoknya saja. Maukah mereka akan menanggapi kalau kita membayar hutang pokoknya saja, Bang? Itu bisa, oke. Daripada mereka tidak mendapatkan apa-apa, lebih baik mereka nerima pokok hutangnya saja.
Tidak perlu Anda bayarkan bunga atau dendanya. Yang paling penting itu negosiasi. Bisa nggak sih Bang? Bisa. Saya meyakinkan 100%, 1000% bisa. Jadi solusinya ada di sana. Jangan Anda terlalu memikirkan yang buruk-buruk atau negatif-negatif. Takutnya psikologis Anda terganggu, pikiran Anda terganggu, sekolah Anda tidak terurus, pekerjaan tidak terurus. Jadi banyak sekali yang dirugikan gara-gara hal-hal yang sepele seperti itu. Oke? Jadi yang paling penting teman-teman semuanya tenang, harus tenang, relax, oke. Perbanyakan ibadah kalau seandainya ingin menenangkan lebih lanjut, oke. Seperti itu, oke. Jadi ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan, oke. Teman-teman semuanya, kurang lebih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kemudian hari.